Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Berkona jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan menwatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya menundang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ni hadis qudsi alhamdulillah qala hamidani abdi hambaku muji aku. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat kados balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Iku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Samad. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Samad. Tapi dipakemkan Allah memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model kayak Gus Nane iku jek ana anania ya muni sekolah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Yeah. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, dalan lagi ra duwe napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Itu yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis kanjeng Nabi hamidullah atau sabbahtu, mboten enten semuanya pakai redaksi pakem. Nggih, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya mbek makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat napa ya? Itu kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan niku. Itu malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh kau lagu sing neraka sik muji terus. Nggih terus Gusti kula ge jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwek pangeran. Lha kuwi sak lebone neraka sik muji aku lho napa hubungane neraka mek kula. Hubungane kula mek jenengan nggih muji kula neraka nggih mboten enten apa. Kula lah perasaan ngoten saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak kowe min ahli nar, mboten enten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa?
pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat hadiah apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pangeran takok, lha kowe men nyembah aku, men nguji aku piye? Wong kowe nen neraka. Oh, jadi malah diterangno pangeran. Napa hubungannya Gusti kula ning neraka mek muji? Ada hubungan. Nah jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jenenge kalam khobar, kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namung culun-tulun teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jare Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga guys nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim, bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayat. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteriane. Dalane tiyang sing jenengan paringi napa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada qadar. Niku eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau nggih ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kados kula ini misalnya ditakdir jengben kuat haji gitu biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditakdir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditakdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin itu. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Nggih rungokno tenan. Mau kowe kaji ping 100 ngopo ae anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Oke dadi iki. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur,
Malam yaskur na'mai walam yasbir ala balai falyatu proban siwai wal yakhrus min tahti ardi napa wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama ben bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung di ra oleh nek bumi. Ancaman pada zina ndak se ekstrem itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina laduna ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnu. Sampai wa ma yafal dalika yalqa asaman terus yudu wa yaqtu dimanan terus sampai ijek ora ilaman tabah. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina agabin apa? Lasa itu orang istisna ibad, orang ilaman tabah orang. Bang ten, gue udah syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes pakem. Cocok kena cocok gitu dong. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min adzabil asad sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ sudah. Falyatu proban apa? Lho kula niku saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Mbak aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran sih bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus pakem, oleh apa bersyarat. Jika terus kulon saat ini kayak kulon kandani. Anak kulon di kelas IGSD kulon latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allahus sama harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho enggak. Kalau ngerasa teng swarga nggih niki pas mulang pas senang pangeran teng swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten law asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. La opo akhirat mbok parani. Saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mbek Sarhul Hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridha Allah. Inti dari neraka simbol sukhtu. Apa kowe saiki kuat nampa sukhtu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridha? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridha Allah, sing paling kamu hindari sukhtu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridha Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena sukhtu. Apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengeran nyaman. Termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun kan. Wah Gus Bah, saya ini senawali, serah kena dinut. Misalnya Mustafa. Piye kok ngalim kok ngono.
Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat to. Sangka nganggep madun mestine makhluke pangeran tenan. Saiki tak puses ana koyo pangeran omongane penting. Paham? Lah kok pintu. Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo nu pakem. Ane GR kulo mbok kiye Gus Nan wiridan wis 1000 CPD kulo salah klasmen. Oh, dekne kakean kulo. Nek wiridan pengiran hukum kulo. Saya mulai ngaji ini mareni ke si kulo niku buak, Pak. Nek wiridan kulo niku buak. Buak ya. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qalal abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ana ulama kecuali wali. Ngger ulama kok ora wali, kok serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat, bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya opo. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing nglecehno. Salah opo ki dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang macam jen pangeran ngomong uang apian. Soal sakit uang banyak pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh dia ini? Hormat sudah umum bintiur. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir. Gue juga loh, aku mulang gue ora krono kowe mantune kiai, mergo perintah pangeran wong alim. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang kula bolak-balik guyon. Aku iki ulama sing roh Nabi Muhammad itu nabi. Nabi anut-anutan. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yaqul khairan aw liyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar, kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik wah itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang, itu yang disebut nurul basirah. Selaro'ai tal'akhirata akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai. Gue rasa bayang no. Wah, gue makom dur, gak dur-duran. Banyak yang kudune ngono. Lalu dari Nabi at-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sodri salah tanah apa? Ya at-taqwa apa?
Nah, at-taqwa hauna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sapa orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen kowe. Pak weh, ana apa kesel? Seneng ngenteni santri loyal. Santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora yo janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh apa seneng kok repot, kakean ta? Lah betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik tapi ibadahnya kontrak apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, nggak ulang kasar. Makanya nggak lewat ngaji ini, badan ini menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehambaan. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau laibun, mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi saisa-isane wong ngekek imangan mergo sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing nggawe nasi ya Allah. Lah mbok ekstrem no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mung mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok menteri ini to? Kenal menteri. Well. Antot. Tunggal iki. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedherek. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Piro-piro mbek pangeran ra jagep napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodoni mbek kiai-kiai dari ikhlas wangel. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas loro wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai Gusti. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang no ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Ndak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang ndak ada repot. Berhubung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Ndak ada repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen swarga, ndak ada ngajono proposal barang mesti swarga. Ndak ada repot. Menitan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Ndak ada nglibatno swarga barang ndak ada repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhtihi ilaika.
menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejalu yo apa, kuwi edan ta edan, waras ta waras. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagang iso sebenarnya iso dagang tak kei dhuwit, bareng dekne dagange mlaku malah yo iku gendho apa gendho. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muhdihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lho iku waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari singarang hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kekno jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Pokoknya kula-kula hilangkan. Malah ada orang wiridan kok tayal, udah ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kowe itu posisi duwe ngamal, rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene mbok dia ya malam. Kok kondang bisa ngeki dia pangeran. Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul mesti imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil mergo khadun nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti imam mesti adil mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Mulane kanjeng Nabi nak muji la haula tak ngamek. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil arsy. Gudange aras. Ora trimo gudange ngamal, gudange napa? Aras. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono ten roh nak bar diterang. Bola-bola Indonesia ya mau rutinitas. Mulane kanjeng Nabi begitu muji sampai napa? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alamul Quran apa?